Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah, Program Studi Perbankan Syariah Kelompok 27, Praktek Pengalaman Ibadah Bidang 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mawaris. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama tentang pengertian mawaris, kedua dasar hukum mawaris, ketiga pembagian mawaris, dan yang terakhir perhitungan mawaris. Pembahasan yang pertama tentang pengertian mawaris. Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras, artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang masuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah fikih mawaris dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fikih mawaris disebut juga ilmu faraid, bentuk jamak dari kata tunggal faraidah, artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-Quran. Dari definisi dan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian mawaris adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembagian warisan untuk dibagikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan kadar bagiannya, baik setengah, seperempat, sepertiga, dan sebagainya. Yang kedua, tentang dasar hukum mawaris. Adapun dasar hukum mawaris menurut Al-Quran dan hadis yakni sebagai berikut. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita dan hak bagian atau pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran surah An-Nisa ayat 7. Sedangkan dalam hadis diriwayatkan dalam Imam Muttafaqun alaih, yang artinya berikanlah bagian-bagian itu atau harta warisan kepada keluarganya yang berhak mendapatkannya. Jika masih ada yang tersisa, maka yang utama mendapatkan adalah lelaki terdekat kerabatnya. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, tentang pembagian waris. Ahli waris dan kadar bagiannya masing-masing dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, ahli waris ashabul furud, yaitu waris yang memperoleh bagian yang telah ditentukan, besar kecilnya seperti setengah, sepertiga, dan sebagainya. Yang B, ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang menerima sisa telah dibagikan kepada ashab al-farud. Yang C, ahli waris zawil al-aram, yaitu ahli waris karena hubungan darah tetapi menurut Al-Quran tidak berhak menerima warisan. Adapun perincian bagian ashabul al-furud masing-masing bagi berikut. Yang pertama, yang memperoleh setengah dari harta warisan, contohnya seperti suami, anak perempuan, cucu perempuan, dan sebagainya. Yang kedua, yang memperoleh sepertiga harta warisan, contoh seperti ibu, saudara, ibu, bapak laki-laki, atau perempuan sama kedudukannya, dan sebagainya. Yang ketiga, yang memperoleh seperempat harta warisan, contoh istri. Yang keempat, yang memperoleh seperenam harta warisan, contohnya ayah apabila adalah anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan sebagainya. Yang kelima, yang memperoleh seperdelapan harta warisan, contoh istri bila suami dengan anak atau cucu dan sebagainya. Yang keenam, yang memperoleh 2/3 harta warisan, contoh 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak bersama anak laki-laki, dan sebagainya. Pembahasan yang terakhir yaitu perhitungan mawaris. Berikut video penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke perhitungan mawaris. Nah, di sini saya mengambil tentang masalah aul. Apa sih aul itu? Aul artinya bertambah. Maksud aul di sini dalam ilmu faraid ialah menambah banyak bagian-bagian, disebabkan kurangnya pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris sehingga jumlah bagian semuanya berlebih dari asal masalah atau KPK itu. Nah, di sini sudah ada contoh soal di mana seseorang meninggal, ahli warisnya suami dan 5 orang saudara perempuan kandung. Harta peninggalannya sebanyak Rp 7 juta rupiah. Berapakah masing-masing bagian yang didapat? Baik, kita langsung jawab di sini.
diketahui di sini ada suami dan 5 orang saudara perempuan kandung. Maka di sini suami itu mendapatkan setengah bagian ya. Maka di sini tulis setengah bagian. Dan 5 orang saudara perempuan kandung ini dia masuk ke bagian 2 orang saudara perempuan, jadi sama-sama mendapatkan 2/3. Masalah dari ini atau KPK-nya yaitu 6. Kemudian kita masukkan yang suami dan kelima orang saudara perempuan kandung tadi. Di sini suami mendapatkan setengah bagian, lalu kita kalikan dengan KPK-nya. Maka hasilnya 3. Kemudian 5 orang saudara perempuan kandung untuk 5 orang saudara perempuan kandung tadi, maka mendapatkan 2/3 bagian, lalu dikalikan 6. 2/3 bagian dikali 6 maka mendapatkan 4. Lalu kita jumlahkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Maka masalah awal di sini adalah 7. Jadi dari 6 aul tadi kita jumlahkan kembali untuk suami. Mendapatkan ini 3/7 dikali dengan harta peninggalannya sebanyak 7 juta rupiah. Maka hasilnya Rp 3 juta rupiah. Terus kita jumlahkan yang 5 orang saudara untuk perempuan kandung. Mendapatkan 4/7 bagian. Kita kalikan dengan harta peninggalannya sebanyak 7 juta. Maka di sini ketemunya hasilnya 4 juta. Lalu ini kita tambah menjadi Rp 7 juta rupiah. Maka hasilnya sama ya, 7 juta rupiah. Nah, sekarang kita cari untuk masing-masing bagian yang didapat. Masing-masing saudara kandung perempuan mendapatkan 1/5 bagian. Kita kalikan dengan 4 juta tadi. Maka hasilnya adalah Rp800.000. Jadi untuk masing-masing saudara kandung mendapatkan 800 bagian per orang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.